Inilah percintaan dramatis dari sejumlah penyanyi dangdut. Dari si pemilik goyang itik Zaskia Sinta yang impiannya untuk naik pelaminan pupus ditelan kebohongan sang tunangan Vicky Prasetyo. Kemudian Julia Perez yang kembali merajut asa untuk naik pelaminan bersama Gaston Castanyo, hingga Ayu Ting Ting yang bahtera rumah tangganya bersama Angie dibalut sejumlah tanya. Melepas masa idah pasca meninggalnya suami tercinta Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Diani Rawati melakukan berbagai aktivitas. Di antaranya menjenguk Aki J, putra musisi Ahmad Dhani yang masih dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan mobil pada Minggu dini hari lalu. Pipik datang dengan harapan dan doa agar Aki J bisa melewati masa sulitnya. Ya, alhamdulillah. Memang dari kemarin saya kepengen jenguk, cuman kan karena waktunya nggak bisa. Jadi hari ini pas memang saya nggak ada acara, saya bilang sama teman saya, terus sama Buya juga tadi, kita tengokin yuk, kita doain. Dan kebetulan kan tadi saya suruh bawa air zam-zam kan, supaya bisa diminum dul ya, karena kan air zam-zam itu kan obat, segala obat, walaupun hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Saya ngucapin salam dan dul juga jawab waalaikumsalam, tapi terus tidur lagi. Ya masih lemah lah, tiduran aja sih anak, masih banyak merem. Pipik datang ke rumah sakit sebelum Aki J menjalani operasi yang kelima. Sebagai orang tua, Pipik bisa merasakan bagaimana getirnya hati Dhani dan Maya dengan peristiwa yang dialami putra tercinta itu. Layaknya seorang sahabat, Pipik mencoba menguatkan hati Maya dan Dhani agar tabah menerima cobaan ini. Seorang ibu ya pasti akan mengkhawatirkan apapun itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu 5 menit ke depan, kan bukan kita yang meminta seperti ini. Semua ini kan sudah menjadi takdir, dan kita nggak pernah tahu kok 5 menit ke depan apa yang terjadi pada diri kita. Itulah skenarionya Allah semua. Dan saya yakin Mas Dhani, Mbak Maya itu orang tua yang hebat gitu, yang sudah pasti mendidik anaknya dengan, cuman ya kadang kan namanya anak-anak ya. Kalau tadi di ruangan itu sama Mas Dhani aja, karena Mbak Maya lagi istirahat. Ya ngobrol aja bagaimana kejadian itu gitu kan, terus apa namanya, kekhawatirannya Mas Dhani, kesedihan, udah pastilah saya juga merasakan kok gitu, merasakan bagaimana saat itu almarhum juga kecelakaan, jadi itu saya merasakan banget gitu. Tapi mereka orang-orang yang kuat, karena kan Allah itu memberikan ujian ya di luar batas kemampuan hambanya, dan Allah sudah memberikan takaran masing-masing. Lewat bahasa kalbu seorang ibu, Pipik meyakini bahwa Aki J, Maya dan Dhani bisa melewati semua ini. Apalagi setelah melihat kondisi Aki J secara langsung, Pipik merasakan betapa bocah itu kuat mental dan sanggup menahan sakit. Sebuah kondisi yang tidak semua anak sebaya Aki J bisa melewatinya. Ya doanya diberikan kesembuhan ya, karena kan semuanya ini sudah pasti Allah sangat-sangat sayang. Ya, Allah sangat-sangat sayang dengan Dul, Mas Dhani, dengan Mbak Maya. Ini menjadikan sebuah ujian yang ya hanya untuk mengangkat derajat, lebih kepada menguji kesabaran. Karena kan ciri-ciri orang beriman dia akan diuji gitu, dan saya yakin Dul orangnya kuat, dan insya Allah segera beri kesembuhan, beri kekuatan. Minta aja sama Allah, Allah yang memberi kekuatan itu, Allah yang sang pemilik kekuatan, jadi mintanya sama Allah. Dan pasti Allah akan menguatkan. Saya yakin banget, karena Dul kan orangnya kuat gitu, walau tadi dengan tidur, tapi saya ya walaupun pasti sakit gitu, tapi saya yakin banget dia bisa menahan itu semua. Selain cerita menjenguk Aki J tadi, ada cerita lain di masa idah Pipik, yakni tentang kenangan sang wanita pada mendiang suaminya, yang tergurat dalam sepotong kisah tentang makanan kegemaran Jeffrey Al-Bukhari. Dari beliau masih remaja ya, masih gondrong, beliau suka makan di situ. Pas kita udah nikah pun juga makan di situ juga. Terus kadang suka dibungkus makan di rumah. Gitu. Memang beliau suka banget. Terus kalau memang pas mau ke rumah Umi, yang nyampe beliau selalu telepon tetangga sana, tolong ya beliin bakmi kumis, dibungkus aja gitu. Kalau memang beliau nggak mau makan di situ, dibungkus bisa makan di rumah.
Inilah percintaan dramatis dari sejumlah penyanyi dangdut. Dari si pemilik goyang itik Zaskia Sinta yang impiannya untuk naik pelaminan pupus ditelan kebohongan sang tunangan Vicky Prasetyo. Kemudian Julia Perez yang kembali merajut asa untuk naik pelaminan bersama Gaston Castanyo, hingga Ayu Ting Ting yang bahtera rumah tangganya bersama Angie dibalut sejumlah tanya. Siapa menyangka bahwa acara lamaran Zaskia di sebuah hotel mewah di Jakarta menjadi awal mula petaka cintanya. Vicky ditangkap petugas Kejari Cikarang, Jawa Barat dengan dugaan melakukan pemalsuan. Yang lebih mengagetkan lagi, sehari setelah bertunangan, muncul seorang wanita mengaku istri Vicky. Zaskia tersentak, dihimpit malu dan sedih. Tak ada jalan lain, ia pun pamit dari kehidupan Vicky. Namanya pacaran aja putus mungkin ngelupainnya bisa berminggu-minggu gitu kan, apalagi yang udah melaksanakan tunangan, yang sampai baru tunangan, setelah tunangan itu semuanya terjawab semua seperti itu gitu loh. Gimana perasaan wanita, coba Neng tanya ini buat seluruh wanita nih yang mungkin ada di posisi Neng lah, mungkin kalian juga pernah merasakan gitu apa yang Neng rasakan sekarang ini. Neng mencoba tegar, mencoba sabar di hadapan semua orang agar semua orang tidak merasakan yang Neng rasakan gitu banget lah, sakit banget. Apa ya, nggak nyangka gitu ya, Neng udah mempersiapkan gitu baju weddingnya gimana nanti, begini begitu, semuanya itu hanya mimpi, semuanya itu hanya kenangan lah. Jadi ya sabar aja lah. Berasal dari Cikarang, Jawa Barat, Zaskia tak pernah bermimpi bakal meraih popularitas di ibu kota. Namun baru mengecap riuh ketenaran, muncul Vicky yang berhasil menekuk hati Zaskia. Setelah 5 bulan pacaran, Zaskia makin dibutakan oleh cinta, sampai akhirnya ia tahu bahwa Vicky bukan pria yang tepat buatnya. Kini yang tersisa hanyalah sesal sekaligus tekad waspada agar tak ada nestapa jilid 2. Mohon doanya juga Neng supaya Neng tegar, kuat. Tapi jujur kalau Neng sendiri nih, sampai saat ini kalau Neng sendiri suka kepikiran air mata keluar sendiri gitu. Makanya Neng harus ada teman-teman yang selalu menghibur. Jadi Neng gak kosong pikiran Neng gitu, gak sendiri gitu. Saat Zaskia dikandaskan asmara, Julia Perez kembali merajut asa untuk naik pelaminan bersama Gaston Castanyo. Namun Julia Perez juga pernah kecewa, sedih dan sakit hati gara-gara gagal menikah dengan pesepak bola satu ini. Saking sedih dan kesal, Jupe saat itu mengaku membakar gaun pengantinnya. Baju pengantin itu aku udah gak mau lihat lagi. Aku benci banget. Aku tadi kemarin mau ke tempatnya Sano, aku mau bakar baju. Saya aja yang saya memutuskan untuk call off gitu, untuk membatalkan pernikahan ini karena ada satu hal yang saya baru mengerti dalam hidup ini, memang selamanya nggak indah gitu ya. Mungkin doa semua orang selama ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan semuanya akan berjalan baik aja. Ini masalahnya udah bukan di restu, ini bukan masalah gitu lagi. Ini satu hal yang memang aku juga punya prinsip gitu. Seorang perempuan, aku punya prinsip. Dan ketika prinsip itu dilanggar, aku harus melakukan sesuatu. Tapi bukan Jupe namanya jika tanpa kejutan. Maka mengalirlah kejutan dari Jupe tentang rencana pernikahan dirinya dengan Gaston di 7 negara dengan 7 busana pengantin yang berbeda. Ini request Gaston. Gaston maunya rok mini. Jadi dia mungkin pengen banget menikahi cewek-cewek yang seksi, naughty, mane gitu kayaknya. Jadi ini memang impiannya dia. Jadi Gaston ini pilihannya bajunya Gaston mauin. Jadi Asia, Eropa, South of America, nah itu aja. Aku pilih tempat ini karena
saya pikir kan memori, hidup itu kan kita butuh memori. Jadi saya pengen mengenang memori pernikahan ini sebanyak mungkin sama orang yang sama. Saya menikah 7 kali dengan orang yang sama, itu yang saya inginkan. Dan Gaston adalah laki-laki yang tepat saya nikahin untuk menjadi bapaknya anak-anak di 7 tempat yang berbeda dengan 7 gaya busana yang berbeda dan semuanya serba berbeda. Jadi itu yang saya inginkan dari awal dan akhirnya Gaston pun bilang oke, kenapa enggak. Sebelum naik pelaminan, maka Jupe akan melangsungkan prosesi lamaran. Rencananya bulan depan, ia dipertemukan dengan Gaston dalam pesta lamaran bertaut roti buaya. Simple aja nanti, simple bahwa pernikahan kan lamaran itu kan lamaran, yang penting buat saya itu roti buayanya aja deh, roti buaya, petasan. Atuannya saya juga di sini juga saya di Gaston, kalau kemarin Gaston mau saya nari tango sama salsa, di lamaran ini saya harus nari yapong, nari Betawi kan, ya kan saya harus nari itu. Jadi saya mau nanti ikuti tariannya itu, saya lagi belajar tari yapong, terus juga ya nanti kita lihat semuanya. Jadi sebelum Gaston berangkat lamaran itu dibuat. Saya minta doanya nih dari semua pemirsa Indonesia, semuanya doain saya mudah-mudahan pernikahan ini langgeng dan didoain mudah-mudahan berkah gitu. Ketika Saskia dan Jupe didera prahara, sebelum rumah tangga itu terbina, Ayu Ting Ting justru mengunci banyak kisah tentang pernikahan mereka. Sebab tak ada yang tahu kapan Ayu dan Angie berijab kabul. Ayu yang awalnya tak mengaku berbadan dua, akhirnya buka suara tentang janin di rahimnya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, saya ngomong juga apa ya, ngapain juga gitu. Saya buka-buka semua kehidupan tentang saya pribadi gitu, terus tentang cerita rumah tangga saya atau cerita tentang karir saya atau apalah gitu. Ya ngapain juga gitu, maksudnya saya juga apa ya, ya cukup saya lah yang tahu sama Allah, itu aja deh. Ya terserah orang mau bilang apa, mau bilang itu benar ya silakan, mau bilang itu salah silakan gitu, itu haknya mereka gitu. Jadi saya nggak mau ambil pusing. Jadi siapa yang ngomong gitu, kalau mau ngomong gitu ngomongnya sama saya gitu langsung, jangan ngomongnya di belakang-belakang. Buat berita-berita apa aja. Ya itu lagi yang tadi saya bilang, terserah ya orang mau berbicara apa di luar sana, terserah gitu. Mau saya dibilang A, mau saya dibilang B, mau saya dibilang C gitu ya, tetap jawaban saya nggak mau mikirin hal-hal yang menurut saya apa ya, ngeganggu kesehatan saya sama baby saya gitu. Saya masih banyak yang harus saya pikirin, masih banyak yang harus saya kerjain gitu. Jadi ya saya sekarang mau berpikirnya yang positif-positif aja lah, nggak mau yang ya nggak apa-apa orang mau berbicara apa juga ya, itu haknya mereka. Meski sudah mengaku berbadan dua, namun Ayu Ting Ting masih belum terbebas dari intayan pemberitaan. Soal kemana Angie pergi dan kenapa tidak pernah ada di sisinya adalah persoalan yang dibiarkan Ayu beku mengundang tanya. Oke lah, memang orang pengen tahu berita tentang saya gitu. Tapi kan bukan berarti apa yang harus saya lakuin itu kan semua orang tuh harus tahu gitu. Emangnya artis, kecuali artis baru muncul terus. Ngapain muncul? Ya sibuk lah, masa nggak sibuk? Emangnya artis yang setiap hari diikutin kemana-mana. Tawa dan air mata selalu ada dalam hidup manusia. Maka hadapilah semua dengan keteguhan jiwa. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saksikan terus Zalap on Cam pukul 3 sore hanya di Global TV.